Bab 133, Persiapan Perburuan, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ada pepatah tentang bagaimana batu yang mengumpulkan lumut akan terlempar dari tempatnya oleh batu yang menggelinding, tapi ini tidak pernah berlaku untuk Ciel Leonhardt yang berusia 20 tahun. Bagaimanapun, dia adalah wanita bangsawan dari keluarga Leonhardt yang bergengsi. Ketika dia berusia 13 tahun, Eugene diadopsi, tetapi dia tidak mengusir siapapun. Dan, tentu saja, Ciel sendiri bukanlah jenis batu yang akan dipindahkan begitu saja. Dia dilahirkan untuk dicintai oleh anggota rumah utama. Cian merasa terancam oleh Eugene, tetapi bagi Ciel muda, kakaknya tampak konyol. Dia imut dan cantik sejak dia lahir, dan dia tahu bagaimana menggunakan senjata yang dia miliki sejak lahir secara efisien. Kakaknya yang bodoh dan lamban tidak memiliki kemampuan seperti itu, jadi dia sering dimarahi dengan kasar oleh ibu mereka. Sedangkan Ciel sama sekali tidak dimarahi. Dia tahu tindakan seperti apa yang akan menghasilkan omelan, dan ketika dia harus melakukan sesuatu yang pantas, dia tahu bagaimana menghindari dimarahi. Itu tidak berubah bahkan setelah dia dewasa, selain itu, dia juga mulai bekerja keras di bidang yang belum dia kerjakan ketika dia masih kecil. Ciel tidak berniat menjadi bunga yang cantik dan imut. Klan Leonhardt adalah klan pejuang yang bergengsi, dan untuk diakui oleh mereka, senyum yang manis dan manis saja tidak cukup, dia membutuhkan keterampilan yang tepat untuk menjadi Leonhardt sejati. Karena itu, dia mengambil pedang dan mulai mengayunkannya. Melihat bahwa dia melakukan semuanya sendiri, orang tuanya mencintainya bahkan ketika dia tidak bertingkah manis sedikit pun, sementara para ksatria dari keluarga utama menyediakan waktu untuk membantunya berlatih. Aku tidak salah. Ciel menggertakkan giginya. Sejak dia masih kecil, dia cerdas. Dia menyadari bagaimana ibunya diam-diam menginginkan seorang putri yang lucu dan cantik. Dia juga tahu bahwa ibunya ingin menghabiskan waktu seperti ibu dan putri bangsawan biasa, memegang cangkir teh alih-alih pedang dan mengenakan gaun lucu daripada pakaian seremonial atau seni bela diri. Dia tahu itu, tapi dia tidak memenuhinya. Bukan karena dia mengabaikan keinginan ibunya, tetapi dia tahu bahwa kerinduan seperti itu bersifat impulsif dan cepat berlalu. Ancila, ibu yang dikenalnya, menginginkan singa yang kuat dan cantik yang bisa hidup sesuai dengan nama Leonhardt, bukan sekuntum bunga. Aku tidak salah, tapi ini tidak adil. Tinju Ciel bergetar karena marah saat dia melihat ke depan. Dia bisa melihat seorang gadis berusia 10 tahun duduk di pangkuan Ancila. Ketika dia seusia gadis itu, dia juga biasa duduk di pangkuan Ancila, tetapi setelah dia melewati upacara kelanjutan garis darah, dia berhenti melakukan itu. Menyelesaikan upacara berarti dia diakui sebagai Leonhardt. Sejak saat itu, dia harus melepaskan masa kanak-kanak dan menjadi singa muda. Ancila yang mengajarinya itu. Itu tempat dudukku. Sampai beberapa tahun yang lalu, itu benar-benar terjadi. Protokol yang tepat telah menghentikannya untuk duduk di sana, tetapi dia tahu bahwa dia dapat melakukannya kapanpun dia mau. Di keluarga Leonhardt, pangkuan Ancila hanya untuk Ciel. Setidaknya itulah yang dipikirkan Ciel. Tapi sekarang, seorang gadis telah mengambil tempatnya. Cara Ancila memandang Mer membuat Ciel semakin terkejut. Matanya dipenuhi dengan cinta dan kegembiraan, seolah-olah mereka sedang menatap putrinya yang masih kecil. Aku bisa mengerti, ibu pasti kesepian. Tapi tetap saja, bagaimana dia bisa melihat gadis itu seperti itu ketika putrinya sendiri ada di sini? Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ciel merasa cemburu. Dia segera ingin mendorong gadis itu pergi dan malah duduk di pangkuan Ancila. Bukankah dia manis? Tidak mungkin Ancila bisa merasakan kemarahan Ciel yang membara, tetapi dia berbicara dengan waktu yang tepat. Dia mengingatkanku padamu saat kau masih kecil, Ciel. Bukankah aku lebih manis? Ciel bertanya sambil menatap gadis itu, tersenyum. Cara bicaranya cukup provokatif. Hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu denganmu, tapi aku mendengar begitu banyak cerita tentangmu dari Lady Ancila, Lady Ciel, jawab Mer sambil menggigit kue. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki seorang putri yang sangat cantik yang mirip dengannya. Ya ampun, Mer, jangan katakan itu padanya, kamu membuatku malu. Tapi itu kebenarannya, Nona Ciel benar-benar cantik. Mer berseri-seri, meletakkan kue yang sedang dia kunyah. Bagi Ciel, senyum Mer terasa seperti pukulan kuat di dadanya. Dia tanpa sadar mengambil napas dalam-dalam dan menyelipkan dagunya. Aku bisa mengerti mengapa ibu terpesona olehnya, Ciel berpikir pahit. Seiring bertambahnya usia setiap tahun, satu hal yang harus dia tinggalkan adalah kepolosannya sebagai seorang anak. Gadis sebelum Ciel memiliki kepolosan yang sudah lama ditinggalkan Ciel. Yang terpenting, dia bukan Leonhardt, dia tidak punya ambisi untuk menjadi singa, bukan bunga. Itu sebabnya dia bisa membangkitkan cinta keibuan Ancila dengan cara yang begitu polos. Seperti yang diinginkan Ancila, Mer mengenakan pakaian cantik dan makan permen tanpa mempedulikan bagaimana pengaruhnya terhadap tubuhnya. Itu semua adalah hal-hal yang dilarang dinikmati oleh Ciel. Apa yang saya lakukan? Saya cemburu pada seorang anak kecil. Dia menyesap tehnya, terlambat menenangkan dirinya sendiri. Hah? Ciel menyadari sesuatu sesaat kemudian. Bukankah aku lebih manis? Beberapa waktu yang lalu, Ciel telah memprovokasi dia, tetapi Mer tidak memainkan provokasinya. Dia bilang Ciel, cantik, bukan, imut. Menjadi imut berbeda dengan cantik, mereka tidak bisa bersaing.
Kata, cantik, tidak cocok untuk gadis berusia 10 tahun. Tidak mungkin. Setelah sampai pada kesimpulan bahwa dia terlalu banyak berpikir, Ciel meletakkan cangkir tehnya, mempertahankan senyumnya. Mer yang duduk di seberangnya mengambil kue baru dan memasukkannya ke mulut Ancila. Itu tidak mungkin. Tidak, dia tidak salah. Itu hanya sesaat, tapi mata Ciel dan Mer bertemu. Ketika Ciel melihat Mer tersenyum padanya, dia menyadari bahwa Mer sama liciknya dengan dirinya. Ciel Leonhard berumur 20 tahun, jadi dia bukan perempuan lagi. Itu sebabnya dia kalah dari seorang gadis, itu bahkan bukan kompetisi. Dia tidak mau mengakui kekalahannya. Karena itu, dia melompat dari tempat duduknya dan duduk di samping Ancila. Secara alami mengaitkan lengannya dengan tangan Ancila, Ciel bersandar di bahu Ancila. Aku merindukanmu, ibu, katanya dengan mata anak anjing. Astaga. Nyonya Ancila, coba ini juga. Ini sangat enak, Mer menawarkan. Wow, seru Ancila, gemetar karena kegembiraan yang luar biasa. Dia merasa bahwa menjadi seorang ibu adalah hal yang paling memuaskan. Kamu cukup bagus, kata Ciel dengan ekspresi terkesan di wajahnya. Setelah pesta tes selesai, dia meninggalkan ruangan bersama Mer. Aku tidak menyangka kamu akan memikat ibuku dengan baik hanya dalam beberapa hari. Aku tidak memikat siapapun. Mer tersenyum, menatap Ciel. Hanya saja Lady Ancila memujaku. Mer menghabiskan ratusan tahun di Akron. Satu-satunya pengunjung yang dia terima adalah penyihir tua yang membosankan, dan mereka hanya memperlakukannya sebagai seorang familiar, bukan gadis kecil yang lucu meskipun dia terlihat seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menganggap dirinya imut. Namun, dia memiliki semua peluang di dunia setelah meninggalkan Akron. Bagian luarnya penuh dengan keajaiban yang belum dia temui. Petik 2. Jadi kamu dibuat ratusan tahun yang lalu, meskipun kamu terlihat seperti anak kecil. Tapi pikiranku tidak setua itu. Kepribadian saya ditetapkan sebagai kepribadian masa kecil Lady Sienna, sang bijaksana. Petik 2. Apa hubungannya dengan apapun? Pikiran Anda menua setelah ratusan tahun, bahkan jika Anda dibangun seperti itu. Saya tidak menua secara sukarela. Selain itu, bukankah usia mental seseorang ditentukan oleh pengalaman dan usia fisiknya? Saya telah ada selama ratusan tahun, tetapi saya belum mengalami sebanyak Anda. Dan, tentu saja, tubuhku juga tidak menua. Aku juga belum banyak mengalami, tahu. Kata Ciel sambil mendengus. Mengapa kalian berkelahi? Eugene menyela mereka saat dia memasuki lorong. Dia baru saja meninggalkan ruangan setelah menyelesaikan diskusinya dengan Charmaine. Dia memiringkan kepalanya dengan bingung saat dia melihat Ciel dan Mer berdiri saling menjaga di tengah lorong. Tuan Eugene. Mer memanggil nama Eugene. Seolah-olah dia telah menunggunya datang, dia berlari ke arah Eugene sambil tersenyum. Saat Ciel melihat Mer melompat dan menempel pada Eugene, dia merasa cemburu dengan cara yang rumit. Bertarung. Pertarungan apa? Apa alasan saya harus berkelahi dengan seorang anak? Dia melangkah dan berhenti di depan Eugene. Setelah memandang Mer dengan mengejek, dia secara alami berdiri di samping Eugene. Di tempat yang sama dengan Eugene, dia menatap matanya dan diam-diam mengaitkan lengannya dengan Eugene. Kamu akan pergi ke kastil singa hitam, kan? Ada apa denganmu? Apakah lenganmu menjadi lebih berotot? Apakah Anda masih melakukan kultivasi diri yang keras tanpa otak itu? Dia menatap Eugene, tidak, Mer saat dia tersenyum dengan matanya. Dan sekali lagi, dia menyadarinya. Mer sama sekali tidak cemburu pada Ciel. Mer adalah seorang gadis kecil. Tidak seperti Ciel, dia tidak sadar akan Eugene. Dia merasa sangat malu setelah menyadari itu. Menghubungkan lengannya dengan Eugene bukanlah hal yang memalukan, tetapi dia merasa seperti sedang dipermainkan oleh anak kecil itu. Petik 2. Ciel berdeham. Setelah melepaskan lengan Eugene, dia mundur selangkah. Kamu tidak perlu menyeret kakimu, kan? Mempertimbangkan emosimu, kamu tidak akan menolak ngomong-ngomong, apakah perjalanan dengan uskup pembantu Christina menyenangkan? Dia dengan santai bertanya. Kamu bisa menyebutnya begitu. Betulkah? Sangat menyenangkan untuk berkeliaran di sekitar hutan yang terjal, hanya kalian berdua. Hanya, Anda, dua, berdoalah, bagaimana itu menyenangkan. Ciel menyipitkan mata saat dia menatap Eugene. Summer Rainforest bahkan tidak punya desa, apalagi kota, kan? Hanya pohon dan tanah di mana-mana. Bagaimana tidurmu? Tentu saja, Anda harus berkemah di luar. Tidak mungkin. Apakah kamu menggunakan tenda yang sama dengannya? Berhenti main-main. Eugene dengan ringan mendorong dahi Ciel saat dia membalas. Selain itu, kenapa kamu mencongkel, Ciel? Aku kakakmu, jadi aku punya kewajiban untuk mengetahui tentang pelanggaran peraturan kakakku. Sudut mulut Ciel berkedut. Di sisi lain, wajah Eugene kusut. Kamu belum pernah menjadi pelanggar aturan yang bertingkah, kan? Aku minta maaf. Aku salah, jadi jangan katakan itu. Eugene tergagap. Kenapa? Kaulah yang mengajariku permainan kata yang menjijikkan ini. Itulah mengapa saya minta maaf, gerutu Eugene dan berbalik. Ciel mengikuti Eugene saat dia buru-buru pergi seolah-olah dia melarikan diri. Kemana kamu pergi? Apakah Anda akan pergi ke gerbang warp? Bukankah perburuan akan dimulai dalam 15 hari? Mengapa saya sudah pergi?
Jadi kau akan pergi, iya. Iya. Kepala Dewan dapat mencoba membunuh Yujin. Jika dia mempertimbangkan risiko itu, lebih baik baginya untuk tidak pergi dan mengurung diri di rumah utama. Namun, dia tidak akan pernah menemukan kebenaran jika dia melakukan itu. Selain itu, ada Genos, pikir Yujin. Ksatria Singa Hitam juga berpartisipasi dalam perburuan. Dewan Tetua tidak bisa dipercaya, tapi Genos bisa dipercaya. Karena kamu ada di sini sekarang, santai dan habiskan beberapa hari bersama Lady Ancila. Saya mendengar Anda pergi segera setelah Anda selesai dengan bisnis Anda terakhir kali. Saat dia mengeluh, Yujin melihat pedang berbentuk aneh yang tergantung di pinggang Ciel. Pedang itu adalah senjata Vermont, Phantom Rain Sword Javel. Yujin diam-diam menginginkannya, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Bukankah ini keren? Ciel bertanya karena dia bisa merasakan Yujin menatap Javel. Berseri-seri, dia mengetuk pegangan Javel. Aku belum bisa menanganinya dengan benar, tapi aku sudah terbiasa. Pedang itu sulit untuk ditangani sejak awal. Bagaimana Anda tahu bahwa? Aku bisa tahu dari penampilannya. Bentuknya saja sudah terlihat menyebalkan. Javel secara teknis adalah pedang, tapi sebenarnya lebih seperti cambuk. Ketika Ciel mengayunkan pedangnya, pedang itu pecah menjadi ratusan bagian yang menghujani lawannya dengan gelombang kematian yang luar biasa. Bagaimana Cian? Konten iklan. Dia baik-baik saja, meskipun dia terlihat lelah. Cian belum kembali dari Kastil Singa Hitam. Dia dilatih oleh kapten setiap hari. Bahkan hari ini, dia dilecehkan oleh Sir Genos. Oh, dia menyuruhku untuk menyampaikan pesan. Kenang Ciel. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia akan membunuhmu jika kamu tidak berpartisipasi dalam perburuan. Dia tidak bisa membunuhku bahkan jika dia mencoba. Dia hanya mengatakan itu. Ciel terkikik dan menempelkan dirinya pada Yujin. Mer, yang menempel di lengan Yujin, menggeliat dan naik ke jubah Yujin. Apa yang dia lakukan? Dia merengut, tidak bisa mengerti apa yang Mer lakukan. Sesaat kemudian, Mer benar-benar menghilang di dalam jubah. Ciel mengangkat jubah Yujin dengan kaget. Di mana dia? Dia terdiam. Aku di sini, jawab Mer, hanya mengeluarkan kepalanya dari jubahnya. Apakah Anda ingin masuk, Lady Ciel? Dia tidak bisa masuk ke sana, komentar Yujin. Sangat nyaman di sini. Mer tersenyum nakal. Ciel mengerutkan kening dan meletakkan jubah di atas kepala Mer. Kamu mendengar tentang Ewart datang ke perburuan, kan? Wajah Ciel berubah serius. Saya melihat dia entah bagaimana berhasil mendapatkan izin. Yujin tersenyum pahit. Dia bahkan tidak bisa mengadakan upacara coming of age. Patriark memiliki waktu yang sangat sulit untuk membujuk orang, jawabnya sambil menghela nafas. Ewart sudah terkurung di rumah orang tua Lady Tanis selama 3 tahun. Sang Patriark menganggap Ewart cukup melakukan refleksi diri, dan tidak bisa meninggalkan putra pertamanya seperti itu. Itu lucu karena dia begitu jelas. Petik 2. Ya, aku juga berpikir begitu. Cian juga berpikiran sama. Patriark berikutnya adalah Cian. Ewart bisa mengakhiri introspeksinya dan kembali ke klan Lionheart, namun, penerus Patriark tidak akan pernah berubah. Hak suksesi Ewart dicabut. Banyak keturunan agunan juga berpartisipasi dalam perburuan. Para sesepuh ingin memperjelas siapa Patriark berikutnya. Sesuatu seperti, walaupun dia melakukan sesuatu yang sangat gila sehingga haknya untuk menjadi Patriark dicabut, Ewart memiliki lebih banyak legitimasi sebagai ahli waris. Tampaknya dia telah berlatih sihir bahkan setelah dia diusir untuk memikirkan masalahnya. Tapi, kamu tahu bagaimana dia lebih baik dari orang lain, kan? Dia bisa menghancurkan semua yang dia inginkan selama 3 tahun, tapi dia tidak akan bisa mengalahkan Cian, jawab Yujin tanpa ragu-ragu. Tentu saja, dia tidak akan melakukannya. Anda adalah anak angkat dan kemampuan Anda terkenal. Tapi bukan Ewart. Dia adalah putra pertama dan kemampuannya tidak diketahui. Itu sebabnya Cian perlu membuktikan kepada mereka bahwa Ewart adalah kandidat yang jauh lebih buruk daripada Cian. Ewart adalah orang yang mengatakan dia akan berpartisipasi dalam perburuan. Kamu tidak benar-benar berpikir Ewart benar-benar ingin melakukan itu, kan? Dia sangat penakut. Lady Tanis pasti memaksanya. Yujin juga setuju dengan Ciel. 7 tahun lalu, dia bertemu Ewart untuk pertama kalinya. Ewart yang berusia 15 tahun itu, lemah. Dia adalah anak laki-laki yang sangat mencintai sihir. Matanya biasanya berbinar saat dia melihat Lovelian menggunakan sihir. 3 tahun lalu, Yujin telah melihat betapa menyedihkannya Ewart di Jalan Bolero Arot. Dia berusia 19 tahun saat itu, 2 tahun lebih tua dari Yujin. Meskipun menurutku 3 tahun sudah cukup untuk mengubah seseorang, Yujin menggelengkan kepalanya, berdecak. Ewart bukanlah seseorang yang akan berubah, dan lingkungannya tidak membantunya sedikitpun. Lady Tanis terlalu bersemangat, kata Ciel getir. Ya, agar Ewart benar-benar berubah, dia harus keluar dari balik rok Lady Tanis. Tapi dia tidak bisa, bukan. Di atas semua itu, Ewart telah dikendalikan oleh Tanis di rumah orang tuanya selama 3 tahun. Tatapan ganas Tanis muncul di benak Ciel, dan itu membuatnya bergidik. Mengerikan. Jika Ancila tidak menyaksikan apa yang terjadi pada Ewart, dia mungkin akan menjadi ibu yang sama seperti Tanis. Tapi kemana kamu pergi? Ciel bertanya ketika dia melihat Yujin berbalik. Hutan.
Mengapa? Sudah waktunya saya berlatih, jawab Eugene dengan santai. Mulut Ciel ternganga. Apakah kamu tidak akan bermain denganku? Kita bisa bermain sambil berlatih. Sambil menggelengkan kepalanya karena tidak percaya, dia mengikuti Eugene. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ibunya penuh cinta. Saya memutuskan sendiri. Ya, saya tahu. Mereka tidak akan menyukai saya. Dia mengerti bahwa wajar bagi seorang ibu untuk mencintai putranya. Putranya menyedihkan, tetapi ibunya tetap mencintainya. Itu memberi saya lebih banyak alasan untuk membuktikan diri. Berseri-seri, Eward meletakkan peralatan makannya. Ibunya, Tanis, tersenyum lembut saat dia duduk di hadapannya. Eward menyukai senyum lembut ibunya. Pada suatu saat di masa kecilnya, ibunya berhenti tersenyum seperti itu. Dia selalu memperhatikannya dengan tatapan tidak puas. Alih-alih tersenyum, sudut mulutnya berkedut karena marah. Dia tidak membisikkan pujian atau kata-kata penuh kasih kepada putranya, sebaliknya, dia terus berbicara tentang masa depan yang tidak pernah diinginkan putranya dan memarahinya karena tidak memenuhi standar. Semuanya terjadi karena Eward tidak kompeten dan melakukan sesuatu yang salah. Setelah menyadari itu, semuanya menjadi sederhana. Jika dia mengubah dirinya atas kemauannya sendiri, dia dapat dengan mudah mengubah cara ibunya memandangnya. Kamu akan melakukannya dengan baik dalam berburu. Mendengarkan ibunya, Eward mengangguk. Kamu adalah anakku, putraku tersayang, Eward, kamu adalah putra pertama dalam keluarga Leonhardt. Ya, aku anakmu, ibu. Kamu tidak bisa menjadi patriark, tapi kamu masih anakku. Ya, kamu benar. Itu diberikan sejak awal. Maafkan aku, ibu. Jika saya tidak melakukan kesalahan, saya akan menjadi seorang patriark, seperti yang Anda inginkan. Eward, tolong jangan sebut itu kesalahan. Ini semua salahku bahwa kamu akhirnya melakukan hal seperti itu. Jika aku lebih mencintaimu dan mencoba untuk lebih memahamimu. Saya baik-baik saja. Eward menggelengkan kepalanya, tersenyum. Omelanmu membuatku menjadi seperti sekarang ini. Ah, terima kasih banyak, telah mengatakannya seperti itu. Kamu tidak memperlakukanku seperti itu karena kamu membenciku. Setiap tindakanmu adalah karena cintaku, terlalu banyak cinta. Kamu akan baik-baik saja. Ya, saya akan. Kamu anak yang hebat, Eward. Edward bisa merasakan cinta ibunya dari kata-katanya. Menjaga senyum cerah di wajahnya, dia berdiri. Sinar matahari yang hangat dan indah dari luar jendela menghangatkan meja. Dia tersenyum pada kicauan burung di luar. Hari ini adalah hari yang baik. Aku akan pergi sekarang, kata Eward sambil menarik tirai. Meskipun dia menyukai sinar matahari, ibunya tidak. Jangan lihat aku pergi. Apakah kamu yakin tidak perlu aku ikut denganmu? Ya, tentu saja. Tolong tetap di sini dan bersoraklah untukku. Cintaku akan bersamamu. Ketika dia keluar setelah meninggalkan meja makan, dia bisa melihat para pelayan berdiri di lorong. Bukankah ini harinya, Tuan Eward? Anda akan melakukannya dengan baik, Tuan Eward. Melewati para pelayan yang bersorak, dia keluar dari mansion sendirian. Kakeknya, Count Bosar, sedang berdiri di luar. Oh, Eward, apakah kamu pergi sekarang? Tanya Count Bosar. Kakek, kamu tidak harus mengantarku pergi. Haha, bagaimana bisa aku tidak? Cucuku yang cantik akhirnya kembali ke dunia. Meskipun Eward terlihat malu, dia mendekati Count Bosar dan memeluknya. Terima kasih, kakek. Apa bedanya bahkan jika kamu tidak menjadi patriark hati singa? Yang penting adalah apa yang ingin Anda lakukan, Eward. Saya sangat menghormati keputusan Anda. Terima kasih banyak. Setelah meninggalkan pelukan kakeknya, Eward berdiri di depan gerbang yang tertutup. Dia menatapnya sejenak dan berbalik. Meskipun dia telah menyuruhnya untuk tidak mengantarnya pergi, ibunya berdiri di samping kakeknya, tersenyum pada Eward. Lusinan pelayan yang bekerja di mansion menghentikan pekerjaan mereka dan keluar untuk mendukung Eward. Sampai jumpa lagi, kata Eward sambil menyeka air matanya, merasa tersentuh.